mari kita lihat video yang dikatakan oleh salah seorang, ya kalian sudah tahu lah namanya siapa. Mari kita lihat, mari kita dengarkan ya. Di surga nanti umat Islam bisa minum minuman keras dan bahkan bisa berzina. Pokoknya semua hal yang diharamkan di muka bumi bisa dihalalkan di akhirat. Benar. Nih, di surga kita bisa melakukan apa aja. Nggak tahu juga sih, tapi lagi ramai ini di TikTok. Ada seorang ustazah yang bilang kalau di surga semua yang dilarang atau haram di dunia jadi halal. Jadi semua yang nggak boleh di dunia katanya bisa kita lakuin di surga. Ini gara-gara dia ditanya jemaahnya, nanti di surga bisa ketemu siapa saja. Dia langsung jawab, ibu-ibu bisa ketemu siapa saja. Gak cuma ketemu suami sendiri, tapi juga orang lain. Bahkan cinta yang dulu gak kesampaian. Dia juga bilang di surga tuh gak ada hukum dan syariat. Jadi semua yang haram di dunia jadi halal di sana. Dia juga bilang kalau ada yang mau nyoba minuman keras, mending nanti aja di surga. Narasi kalau di surga kita bisa bebas ngelakuin apa aja memang menggelikan sih. Bahkan ada juga ustadz lain kayak Syamsuddin Nur Maka yang bilang di surga bisa pesta seks. Dia bilang pesta seks ini adalah salah satu kenikmatan luar biasa yang Allah sediakan nanti di surga. Memang sih dalam Al-Quran ada ayat yang bilang kalau kita akan dapat apa aja yang kita inginkan di surga. Tapi masa iya sih kita pengen masuk surga buat ngerasain yang dilarang di dunia seperti seks bebas? Bisa-bisa nanti ada aja ustadz yang bilang di surga kita bisa meniduri anak kecil, atau di surga kita bisa menyiksa orang yang jahat pada diri kita di dunia. Sudahlah para pemuka agama, masa iya kita ibadah cuma buat kumpulin poin masuk surga demi kesenangan fisik semata dan tempat pelarian? Yuk beragama pakai akal sehat. Ya, setelah dia mempertanyakan itu semua, lalu mengkritik ya, lalu dia bilang, "Yuk kita beragama pakai akal sehat." Baik ya. Jadi dia menanggapi video ustadz dan ustadzah, lalu dia berkata bahwa perzinahan itu dibolehkan di surga. Benarkah demikian? Kalau kita masuk surga, kita syariat sudah tidak ada ya. Kemarin sudah saya jelaskan tentang itu, bahwa taklif ya, yang tidak ada itu di akhirat adalah taklif ya. Karena apa? Karena yang akan masuk surga itu hanyalah orang-orang yang beriman ya, orang yang beriman dan bertakwa dan beramal soleh ya. Tentunya mereka yang beramal soleh, mereka tidak berzina di dunia ya. Kemudian mereka juga tidak musyrik ya, tidak menyekutukan Allah. Nah, surga adalah hadiah atas kesabaran dan amal kebaikan yang mereka lakukan selama di dunia ya. Tapi bukan berarti kita itu beramal hanya untuk ngejar surga. Kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Jadi kita adanya surga supaya kita ada semangat ya, semangat mendapatkan hadiah itu ya. Ya, dan itu tidak salah. Yang salah adalah kita berpikir pikiran yang jorok ya, seperti omongan-omongan yang nggak benar seperti ini ya. Itu tidak benar ya. Kalau kita beribadah, haji, umroh, bersedekah, kita tidak berpikir untuk menggauli ya bidadari atau apa. Kita sendiri tidak pernah melihat kok bidadari itu ya. Kemudian di akhirat itu, di surga, karena kita di dunia ini nikah dibatasi hanya 1 istri, 2 istri, 3 istri, sampai 4 istri ya. Di akhirat nanti sudah tidak berlaku itu ya. Jadi istri di akhirat sudah tidak seperti istri di dunia ya. Istri di dunia dan bidadari yang banyak sekali. Dan fisik manusia waktu itu sudah beda, tidak seperti sekarang ya. Fisik manusia di surga itu tidak buang air, tidak kencing, tidak mengeluarkan ingus, juga tidak mengeluarkan kotoran dalam tubuh. Yang keluar adalah keringat ya, keringat yang bau misik yang sudah saya jelaskan di video kemarin.
seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala bilang wazawwajnahum berarti kita nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari tersebut ya. Jadi bukan serampangan seperti itu, tidak ya. Allah sudah menyediakan itu ya. Tapi kita tidak berpikiran sampai seperti itu ya. Enggak. Ini hanya asumsinya si Ade ya, karena dia entah dia tidak membaca Al-Quran, tidak membaca tafsir yang benar ya, atau dia hanya asumsi dirinya sendiri. Aneh ini akun PIS ini ya, isinya orang-orang yang mungkin tidak paham membaca. Kalau mau belajar ayo ya, belajar sama saya ajari tafsir Al-Quran ya, saya ajari artinya bahasa Arabnya ini ya, dalam bahasa Indonesia pemaknaannya apa gitu. Jangan sampai ditertawakan sama orang lain ya, apalagi orang-orang di luar Islam ya. Sama seperti agama lain punya, di agama yo Nasrani ada surga ada neraka, di Yahudi juga ada surga ada neraka. Kenapa dia tidak mendebat mereka juga ya, walaupun saya tidak suka itu, tetapi ini hanya tanda tanya besar. Adapun ustadz atau ustadzah yang mereka salah dalam pemaknaan itu ya, kita tidak ambil ya, tapi kita juga bantah hujah dengan hujah, bukan bantah hujah dengan akal-akalan pikiran manusia yang terbatas. Tidak bisa seperti itu ya.